Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondes di pembacaan secara umum ya, karena energi dari secara acak bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Kalau enggak resonate artinya bukan energi kamu ya, jadi jangan menuntut enggak resonate des, ini bukan aku banget. Ini tidak mengada-ada, tapi ini kartu yang aku shuffle, itulah yang akan aku baca, yang jatuh yang harus aku baca. Jadi aku tidak menambahin dan mengurangi ya, seperti itu. Oke sahabat aku, semoga mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, tentunya itu tujuannya ya, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan belajar. Kamu tak akan bisa mengelak, sosok ini akan datang padamu secepatnya ya, dipercepat mungkin ya. Intinya orang ini akan datang padamu dan kamu tidak bisa mengelak karenanya. Mungkin tiba-tiba mak bedenduk tiba-tiba datang nggak disangka, tapi karena kamu nonton video ini jadi kamunya bisa mengantisipasi siapa ya kira-kira yang akan datang, minimal seperti itu. Orang ini akan datang dari tempat yang jauh ya, mungkin orang ini ngerantau, bisa jadi seperti itu, atau intinya tuh dia sekarang lebih baik dari kemarin gitu, akan datang ke kamu. Tapi banyak kan ini adalah orang yang merantau atau tinggal di kota mana untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Dan bisa diartikan juga bahwa seseorang ini sekarang akan menjadi lebih baik dari yang kemarin ya. Tiba-tiba datang menengok kamu atau tiba-tiba ingin bertemu dengan kamu, tapi tempatnya tidak deketan dengan kamu ya gitu. Atau kalau kedekatan ya dia membawa sebuah kebaikan, dia akan berubah lebih baik daripada kemarin gitu. Karena apa? Karena ada magician, ada kekuatan alam semesta yang mungkin sudah menuntun dia untuk menjadi lebih baik atau perubahan menjadi lebih baik, bisa jadi seperti itu ya. Kita lihat lagi kartu selanjutnya, fokus ya. Orang ini sedih, orang ini patah hati ya. Mungkin ini teman kamu yang lagi patah hati, ujuk-ujuk datang ke kamu ya, ingin ngadu atau ingin curhat dan kamu gak bisa mengelak gitu. Gimana sih sama teman mau mengelak ya kan. Dan orang ini pernah patah hati, mengalami sebuah patah hati atau kesedihan gitu. Dan dia sangat membutuhkan kamu ya. Tapi bisa juga kalau ini orang dekat kamu ini ingin memanfaatkanmu atau ingin membutuhkan kamu atau ingin ada tujuan ke kamu, tentunya untuk dirinya, seperti itu. Paham ya? Paham. Dan ini banyak berharap sama kamu, besar harapan sama kamu, akan mempunyai sebuah harapan, makanya dia datang ke kamu ya. Apa itu ya, nanti kamu akan tahu sendiri ya. Intinya orang ini kan datang diantaranya lain ingin membutuhkan kamu atau memanfaat kamu untuk sebuah tujuan. Manfaat itu kan tidak harus memanipulasi ngambil duit kamu, bukan. Memanfaatkan kamu tuh untuk melakukan sesuatu, misalkan curhat ya, membutuhkan waktumu kan, seperti itu ya. Dan dia ini akan berani melakukan ini ke kamu nanti. Tiba-tiba akan datang ke kamu melakukan sebuah pergerakan ya,
Ini bisa datang dari merantau, bisa juga orang ini dekat sama kamu, tetapi dia akan berubah menjadi lebih baik daripada kemarin. Seperti itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau dia membutuhkan kamu, karena saat ini dia lagi pas datang ke kamu itu lagi patah hati atau lagi bersedih, mungkin membutuhkan kamu karena kamu tinggalkan, atau kamu kemarin merasa dicuekin, terus dia nggak mau lagi sama kamu nggak mau lagi sama dia, terus kemudian dia patah hati sedih, kemudian dia akan datang ke kamu minta maaf seperti itu, atau ingin memperbaiki sebuah hubungan. Tetapi kalau untuk yang LDRan, dia bisa jadi dia dari rantau dan akan berjanji untuk menemui kamu karena dia sangat ingin bertemu dengan kamu, karena dia sedih tidak bertemu dengan kamu ya, dan dia besar berharap kepada kamu, dia butuh kamu. Itu sesi keberanian dia di situ ya. Ini ada kekhawatiran, sebetulnya itu ada kekhawatiran yang dia rasakan di dalam perasaannya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, pikirannya. Kita akan lihat lagi ya, dia akan datang ya sebentar lagi atau secepatnya ya. Nanti akan menghubungi kamu lebih dulu, baru datang, ngabarin dulu, baru datang ya. Atau bisa jadi ujuk-ujuk datang baru nelpon, udah di negeri, udah di Indo gitu, atau udah di kota kamu, dia baru ngabarin gitu. Kita lihat lagi. Ini bagian dari proses ya, atau bagian dari perjalanan hidup kalian. Kalau asmara ya, ini adalah proses hubungan kamu. Seperti itu. Kamu menunggu orang ini, mungkin bisa jadi ya. Kalau dia datang berarti kan memang bagian dari proses. Gitu ya kan. Kita lihat lagi kartunya. Cuman dia itu ragu-ragu ya, jujur dia itu cinta sama kamu, sayang sama kamu. Tapi dia itu ragu-ragu. Apa iya sih? Apa iya dan bisa menjadi sebuah kenyataan cintanya ke kamu itu gitu. Ya, usianya lebih muda dari kamu ya. Usianya lebih muda dari kamu. Dia termasuk orang yang setia. Berarti ini kamu kenal sama dia. Sudah terhubung. Dia seorang ambisius kerja, mania kerja. Dan dia tipe setia, pekerja keras. Ya, ini makanya di sini terlihatnya dia pulang dari bekerja atau tugas atau apapun itu. Kalau yang LDRan ya ini LDRan, baru pulang kampung gitu. Pulang dari negeri mana ke Indonesia, atau dari kota mana ke kotanya gitu. Tapi dalam keadaan posisi yang lebih baik. Kalau ini adalah teman dekat kamu atau ada di sekitar kamu, berarti dia udah mengalami sebuah perbaikan, tidak lagi kayak kemarin gitu. Kalau ini pacar kamu ya berarti dia sudah berubah menjadi lebih baik. Kalau kemarin cuek, sekarang akan lebih perhatian dan ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Ingin membuka lembaran baru bersama kamu dengan melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu. Misalkan dia cuek kemarin ya akan menjadi baik. Kalau kemarin dia itu dirantau orang, akan bertemu dengan kamu dan ingin membuka lembaran baru dengan kamu menjadi lebih baik, seperti itu ya. Ya, jadi ingin membuka lembaran baru dengan kamu dengan melupakan masa lalunya ya. Oke. Di sini dikatakan banyak-banyak rilis ya, banyak-banyak rilis. Ketegangan, ketakutan karena yang sudah ditakdirkan untukmu sudah diatur. Jadi jangan takut ya. Seperti itu. Dan juga kamu nggak usah takut ya, karena hidup ini rezeki, jodoh, maut, semua udah ada yang ngatur. Kita cuma tinggal menjalani saja. Kewajiban kita hanya menjalani saja. Jadi ya nggak usah takut. Takutnya tuh ada satu sama Gusti Allah aja. Kalau aku bisa pesan cuma seperti itu. Ya, karena semua yang sudah ditakdirkan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau memang harus jadi milikmu ya tetap jadi milikmu, walaupun mungkin dengan perjalanan atau
dengan apa ya, dengan banyak rintangan gitu. Tetapi kamu nggak usah takut ya, karena sebuah takdir itu tidak akan berubah ya. Takdir sama nasib beda ya. Takdir sama nasib itu berbeda. Kalau nasib kita bisa masih memperbaiki, tapi kalau takdir itu sudah menjadi takdir, sudah menjadi catatan ya. Kita harus percaya dengan yang disebut namanya takdir seperti itu. Jadi jangan takut ya. Pasti akan diberikan sebuah lebih kebaikan kayak gitu. Karena apa? Karena Gusti Allah itu mempunyai rencana yang terbaik ya. Kalau misalkan kamu rasa takut kok dicuekin atau rasa takut kok diabaikan, ya kalau kamu sudah berusaha sekuat mungkin tapi tetap seperti itu, ya nggak ayal kalau memang harus menyudahi ya menyudahi. Jadi nggak usah tegang, nggak usah takut. Semua sudah ada yang merencanakan dan sudah ada yang menyetirnya, dan kita ini hanya berusaha untuk menjadi sebuah, misalkan ya kita ini hidup itu kan ibarat kayak wayang kahuripan itu, wayang kehidupan itu ya, mengikuti kehendak dalam seperti itu. Jangan sampai melengseng. Artinya kamu harus mencintai seseorang yang kamu cintai itu karena Allah ya, karena datang pergi karena Allah. Kalau nggak pergi diambil orang ya pergi kepada Allah gitu ya. Jangan takut. Orang masa lalu tidak bahagia setelah tidak bersamamu ya. Urusannya apa gitu loh ya, biarin aja ya kan. Seandainya ya kamu punya orang masa lalu dan gak bahagia, ya sudah, biarkan saja, itu sudah bukan urusan kamu gitu loh. Salah sendiri kemarin mengabaikan kamu ya kan. Biar jadi pelajaran ya untuk dia, karena sudah mengabaikan kamu gitu. Oke. Memaafkan memaafkan itu lebih ya, lebih baik atau memaafkan terus ya. Karena kata maaf itu lebih baik gitu ya, karena bisa membuka rezeki kita. Memaafkan juga kita menjadi loss ya kan, nggak ada beban, jadi kita menjadi semangat, energi kita menjadi positif ya. Memaafkan lebih ya atau terus karena bisa membuka rezeki atau jodoh dan lain sebagainya, mempermudah kita, membuat minimal kan untuk diri kita menjadi lebih ringan ya kan, tidak menjadi beban, tidak menjadi emosional gitu ya kan. Seperti itu tujuannya ya. Maka jangan lelah untuk memaafkan. Sesakit apapun sesakit apapun ya, dia mau jahat sama kita ya silahkan, yang penting kita nggak jahat. Kalau kamu jahat sama saja dong, kamu seperti sama kayak dia gitu ya, enggak, betul kan? Iya. Seseorang yang terpuruk atau sedang terpuruk ya, dia menjadi semangat setelah melihat kamu. Perlahan dia akan mendekati kamu ya, mungkin karena kamu menebar energi positif ya, seperti itu. Memaafkan, positive thinking, nggak usah jadi pendendam, lebih lebih meletakkan pada Tuhan aja ya. Tuhan aja pemaaf, kenapa kita tidak gitu. Pasti dunia ini kan damai ya, enggak? Dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kamu jangan menyerah untuk memperjuangkan masa depan, karena kedepannya tidak bisa diandalkan ya. Kamu nggak bisa mengandalkan siapa-siapa, hanya kamu sendiri yang diandalkan. Karena kenapa? Hidup kamu, masa depan kamu ada tanggung jawab kamu gitu. Nggak usah ngandalin aku, nggak usah apalagi mengandalkan orang lain untuk kehidupan kamu ke depan, nggak usah. Kamu harus memperjuangkan, jangan menyerah ya. Karena semuanya itu tanggung jawab ada di tangan kamu, ada di pundakmu ya. Berharap sama orang lain, berharaplah pada Allah. Kalau Allah itu tidak akan pernah mengingkari. Tapi kalau manusia atau pokoknya yang ada di dunia ini ciptanya, itu bisa gitu loh. Kecuali Nabi ya. Ya. Jangan berharap pada pacarmu atau pada siapapun yang notabene manusia biasa. Karena apa? Akan mengecewakan ya. Seperti itu. Jika mulut dan tenggorokan kamu nggak enak, jangan dulu banyak komunikasi, apalagi yang menguras energi. Mungkin tenggorokan kamu lagi sakit, udah diam dulu. Jangan bicara, jangan ngobrol, jangan marah-marah atau jangan apapun dah. Lebih diam aja dulu ya,
Karena soalnya kalau marah itu kan atau banyak bicara itu kan menguras energi. Nanti malah tambah sakit. Ya. Intinya kamu jangan menyerah untuk memperjuangkan masa depan kamu seperti itu ya. Oke? Oke. Kita lanjutkan. Kamu tidak akan bisa mengelak, sosok ini akan datang padamu segera atau secepatnya. Orang ini akan datang ke kamu ya, dengan perubahan menjadi lebih baik. Siapa dia? Bisa ini teman kamu, bisa ini mantan kamu, bisa ini teman dekat atau pacar kamu ya, doi kamu juga bisa ya, seperti itu. Yang mungkin sempat mengabaikan kamu, atau dia memang sedang merantau ya, dan kamu nggak bisa mengelak. Ada seksual energi, ada kayak semacam energi di mana energi atau kekuatan hidup ya, saat kamu bertukar energi ini dengan pasangan sesuai hukum alam ya, itu adalah niat untuk menciptakan atau melahirkan kehidupan bersama pasangan kamu. Ini yang harus kamu lakukan ya. Nanti kalian akan bertemu dengan pasangan dan saling membangun sebuah energi ya, untuk bertukar energi dengan pasangan seperti itu ya, untuk bertukar energi. Aku taruh ini dulu sebentar. Oke. Kemudian di sini ada yang disebut dengan kearifan ya. Kalau saling salah ya saling memaafkan, kalau ada salah saling memaafkan, karena memaafkan itu ibaratnya kayak membuka rezeki. Itulah jalan untuk membuka rezeki buat kamu, baik jodoh, baik apapun itu ya. Jadi jadilah orang yang lebih banyak memaafkan daripada dimaafkan ya. Kalau dimaafkan itu kan berarti kamu sering berbuat salah. Kalau memaafkan itu kamu selalu arif, harus berbuat arif ya, ya seperti itu. Dan lebih nanti akan ada petunjuk praktis ya tentang kemampuan atau kekuatan batin. Nanti kamu akan merasakannya ya, baik dengan batin kamu atau langsung ya, akan ada sebuah pertanda atau petunjuk. Kamu akan melihat sosok yang akan datang kamu ini sebetulnya bagaimana, tujuannya apa, mau apa, kamu kan tahu. Dia doimu, tapi kan kamu kadang-kadang kita ini bersama ya kan, bersama. Terkadang kita itu bersama sudah lama, sudah ibaratnya satu rumah dengan saudara kita sendiri. Kadang kita nggak ngerti ya isi hatinya itu apa, karena dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Kamu mungkin kamu sudah punya pasangan gitu, kamu sudah ibaratnya satu hati ya, satu jiwa gitu, tapi kamu nggak ngerti isi hati dia itu apa, karena yang tahu hanya dia sendiri dan Gusti Allah gitu ya. Di sini nanti akan ada yang disebut namanya sebuah petunjuk ya. Jadi sebuah kemampuan atau kekuatan batin, nanti kamu akan melihatnya. Kamu akan melihat ya, apa sih tujuannya. Nanti akan ada petunjuknya. Dan di sini ada ada yang disebut dengan suatu proses. Nanti ini akan ada proses untuk kamu ya, yang menjadikan suatu hal untuk menjadi makna atau arti. Kamu akan melihat nanti di sini akan ada prosesnya ya, atau bisa disebut dengan suatu proses pengorganisasian, atau bahasa kerennya tuh interpretasi atau kesan ya, seperti itu. Kesan sensorik ya di sini, atau panca indera. Kamu akan melihat, makanya menjadikan sesuatu hal untuk menjadi makna. Kamu akan melihatnya nanti. Ya, kenapa dia datang dengan begitu aja ya, sehingga kamu nggak bisa menghindari itu. Apa sih tujuannya gitu. Akan ada momen di sini, ada keseimbangan ya untuk saling mempertahankan. Nanti akan terjadi itu.
Ya, oke? Paham ya? Paham. Dibaca pelan, kalau bisa diulang menonton agar kamu paham ya. Kok ini Gondes ngomong apa sih muter-muter? Ditontonnya tuh pelan, dipahamin, bukan hanya sekedar ditonton. Ya, kadang-kadang ada yang bilang, nggak nyambung ini apa kata itu. Ya karena kalian menontonnya buru-buru. Kamu skip gitu kan. Jadi sepotong-sepotong. Jadi kamu nggak paham. Yang ada nanti kalian menyalahkan ke Gondes. Dibilangnya bukan aku ini, bukan ya, berarti kalau nggak energi kamu berarti nggak reson, itu bukan energi kamu ya. Jangan memaksakan kehendak, harus energi kamu ya. Ini bukan untuk menuju ke energi kamu saja, tetapi juga untuk pembelajaran, untuk antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau kamu bukan energi kamu ya, intinya ini bukan energi kamu karena nggak resonat. Ambil pembelajaran dari video ini, apa yang disampaikan tentang kearifan, tentang keseimbangan, seperti itu, tentang kesabaran, kayak gitu ya. Oke. Cinta boleh, bodoh jangan. Cinta boleh, kamu mencintai siapapun boleh, mencintai Pak Presiden boleh, mencintai artis Korea boleh, tetapi jangan bodoh. Masuk akal enggak gitu loh. Jadi kita tetap logika pakai, perasaan pakai, harus balance. Gitu. Tuluskah kamu mencintainya atau tuluskah dia mencintaimu? Yang itu harus dipertimbangkan. Ya, tulus tidak cuma di mulut saja ya. Tulus itu tidak cuma di ucapan saja, tapi tulus itu dengan bukti atau dengan tindakan. Kalau dia cuma bilang tulus, kamu harus berpikir ulang. Ya, namanya tulus itu harus ada pembuktian. Pembuktiannya berbentuk tindakan. Tulus terus, tapi cuma di BA doang. Jangan percaya kayak gitu tuh ya. Mencintailah karena Allah. Nah, yang pasti kamu harus berpedoman pada Allah atau pada Tuhan kamu menurut keyakinan kamu. Mencintai atau menyayangi sesuatu jangan karena pengertian kamu sendiri ya. Nanti akan gagal, kamu akan sakit sendiri kalau terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Seperti itu. Jadi kamu jangan hanya percaya, apalagi kamu jangan sampai bucin ya. Kalau bucin itu bisa merugikan diri kamu sendiri, karena bucin kita yang nampak oleh dia gitu bisa menjadi manfaat bagi orang-orang yang menyalahgunakan kebucinan kita. Ya kan? Padahal kita tulus gitu. Jadilah pohon yang rindang, tetap jadi pohon yang rindang. Tetap mengayomi, memberikan sebuah ketuduhan bagi siapapun, tidak cuma dia saja, tapi bagi kanan kiri ya, saudara, teman, baik siapapun itu. Itu lebih terpuji daripada bucin. Mencintai adalah suatu, mencintainya adalah suatu. Amin. Mudah-mudahan memang ini orang yang terbaik untuk kamu. Mencintainya sebuah anugerah. Mudah-mudahan orang ini memang betul-betul anugerah buat kamu. Ya. Oke sahabat Gondes dimanapun berada, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap ambil yang manfaat, yang nggak manfaat buang aja gitu ya. Jangan dipaksain untuk mencari gitu ya. Jangan pernah kepo. Kalau kamu yang pacar jangan suka cari tahu, nanti akan menyakiti diri kamu sendiri. Lebih baik ambil pembelajaran, berjalan di dalam kebenaran dan menyerahkan semuanya pada Sang Pemilik alam semesta. Bermohon, memintanya pada Sang Pemilik alam semesta. Ya, karena kuasanya tiada tara. Ya, kita hanya diwajibkan untuk mengusahakan, merawatnya dan memeliharanya. Kemudian Allah sepenuhnya yang membuat kenyataan atau tidak. Jadi kamu nggak sakit gitu. Artinya garis besarnya mencintai karena Allah. Oke, ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran yang sangat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bye.